Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi, Banten. Kita sampai pada babut thulathi, bab nomor 3, wal maqalatu ats-tsaniyatu watsalasun. Adapun maqalah yang nomor 32, An Sufyana Ats-Tsauri, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Su'ila, ditanya Sufyan Ats-Tsauri, annahu su'ila, bahwa Sufyan Ats-Tsauri ditanya anil unsi billahi ta'ala, terkait kemesraan dengan Allah, keintiman dengan Allah. Ma huwa, apa yang dimaksud dengan intim bersama Allah, mesra bersama Allah, dan bagaimana caranya? Faqala, maka Sufyan berkata, ai Sufyanu, alla tasta'nisa, hendaklah kamu tidak merasa mesra, merasa intim, bikulli wajhin sobihin, dengan setiap wajah yang bersinar. Kamu kalau ingin mesra dengan Allah, jangan mudah untuk merasa tentrem, merasa nikmat, merasa adem, menyaksikan wajah orang-orang tampan, orang-orang yang mencorong, bersinar, cantik, dan seterusnya. Wala bisautin tayyibin, dan jangan pula merasa enjoy, menikmati tentrem, merasa intim dengan suara yang merdu. Ailadidin bis samai, yaitu suara yang enak didengar, wasyarihin fil qalbi, dan menenteramkan hati. Jangan mudah tertipu dengan itu, karena intinya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa mesra dengan Allah, bukan dengan suara-suara itu, hanyalah sarana-sarana semua. Wala bilisanin fasihin, dan juga bukan dengan lesan yang fasih, ay jayyidin, yang berkualitas, yang ngomongnya enak, dan seterusnya. Itu katanya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi jangan tertipu dengan tampilan-tampilan, dengan performa-performa makhluk, dan itu mengabaikan atau membuat kamu justru merasa abai terhadap Tuhan dan tidak menikmati, tidak mesra, tidak intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu ats-tsalitsatu watsalasun. Adapun maqalah yang nomor 33. An Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, bahwa Ibnu Abbas, qala, dia berkata, az-zuhdu thalathatu ahrufin, zuhud itu 3 huruf. Za, zayun, yaitu za, ha wa haun, dan ha, wa dalun, dan dal. Fazayu, adapun za, zadun, itu bermakna bekal, lil ma'adi, untuk perjalanan akhirat. Ailil akhirati, maksudnya bekal untuk akhirat. Wahua, apa bekal untuk akhirat? Taqwallahi ta'ala, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau orang zuhud, maka yang harus dipertebal pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bagian dari sepertiga pertama huruf yang ada pada huruf zuhud itu tadi. Wal ha'u, adapun ha, hudan lid-dini, yaitu petunjuk agama, untuk agama. Haknya adalah petunjuk. Ai suluku tariqin, yaitu menempuh perjalanan, yusilu, yang menyampaikan, ila tariqatil Muhammadiyah, pada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya adalah kita berpegangan pada petunjuk dari Nabi, agar dalam suluk, dalam menempuh jalan menuju Allah, kita bisa sesuai dan benar dan diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Wadalu, adapun dalnya adalah dawamun ala ta'ati, konsisten melaksanakan ketaatan. Pendek kata, maka orang zahid, orang yang sudah mencapai zuhud, dia harus bertakwa, dia harus berpegang pada petunjuk agama,
petunjuk syariat Nabi Muhammad, dan dia harus konsisten di dalam ketaatannya. Hingga dengan cara itulah dia akan menjadi orang yang zuhud, orang yang zahid istilahnya, yang lebih suka terhadap akhirat daripada kenikmatan dan gelimang harta dunia. Wal maqalatu, adapun maqalah ar-rabi'atu wa thalathuna yang nomor 34. Qala, berkata Ibnu Abbasin, maksudnya adalah Ibnu Abbas yang berkata, fi maudin akhara, di tempat yang lain. Az-zuhdu, adapun zuhud, salah satu ahrufin, itu 3 huruf. Az-zayu, adapun huruf za-nya, tarkuz zinati, yaitu meninggalkan perhiasan, meninggalkan kemewahan. Itu adalah zuhud. Zuhud itu meninggalkan pernak-pernik dunia. Wal ha'u tarkul hawa. Haknya berarti meninggalkan hak. Apa haknya? Hawa. Apa hawa? Ay mahbubatin nafsi, yaitu kesenangan jiwa, kesenangan diri, kesenangan nafsu. Meninggalkan nafsu. Wad dalu tarkud dal, tarkud dunya, meninggalkan dal. Apa dalnya? Dunya. Min sana'il khalqi, berupa apa? Pujian makhluk. Wa minat tana'um, menikmati. Wa tawassu, bermewah-mewahan. Fil ma'akili, dalam makanan. Wal masyaribi, minuman. Wal malabisi, dan pakaian. Wal masakini, dan tempat tinggal. Jadi sandang, papan, pangan itu tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu kemudian mahal-mahal dan seterusnya. Jangan kita tersandra oleh sandang, papan, pangan, dan kendaraan. Jangan kita itu didikte oleh harus kendaraannya harus harga sekian M, pakaiannya harus sekian puluh juta, makanannya harus sekian juta. Kalau kita tersandra oleh demikian, kita tidak akan bisa menjadi orang yang zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.